Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 697. Chapter 697, Kembalinya Raja Naga. Ini adalah tindakan sederhana tanpa rasa malu dan tamparan di depan umum di wajah mereka. Setelah hening sejenak, kutukan yang tak terhitung jumlahnya langsung meletus dari tribun penonton. Gelombang kutukan menekan area tunggu Akademi Shrek seperti gemuruh gunung berapi atau gelombang pasang laut. Ini adalah kekaisaran bintang Luo. Yuanen Yehui telah memperlakukan Dai Yuyan seperti itu, dan kemudian ada provokasi dari ahli jiwa alat tipe makanan. Ini benar-benar tak tertahankan. Di peron, bahkan wajah Dai Tianling, wajah Kaisar Star Luo Empire berubah masam. Namun, ia harus menunjukkan kemurahan hati yang besar pada saat-saat seperti Kaisar. Lagi pula, kapten mereka juga terluka parah di pertandingan sebelumnya di pihak Akademi Shrek. Sekarang, ketika pihak lain membalas dendam, bukankah ini sesuatu yang normal? Tang Bingyao juga menonton pertandingan hari ini di platform. Pada saat itu, dia berkata kepada Dai Tianling dengan ekspresi minta maaf, "Yang mulia, saya benar-benar minta maaf." Dengan maksud untuk melatih anak-anak ini, Akademi Shrek tidak menugaskan seorang guru pun untuk membimbing mereka selama kompetisi ini. Mereka telah bertindak atas dasar paksaan, saya minta maaf atas nama mereka. Dai Tianling merasakan dorongan untuk menamparkan wajahnya yang tersenyum. Apakah ini permintaan maaf? Inilah mereka yang bersukacita atas kemalangan mereka. Fakta tidak adanya guru yang membimbing mereka hanyalah alasan, dan dia tidak memiliki sedikit pun permintaan maaf dalam nada suaranya. Tidak apa-apa, ini juga jenis strategi. Kaisar Kekaisaran Bintang Luo tidak akan pernah menyuarakan emosinya sendiri. Long Yue berdiri di panggung kompetisi dan tidak turun. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dengan dingin ke arah orang-orang dari Akademi Shrek di ruang tunggu. Kemudian, dia melengkungkan jarinya. Mereka mengalah. Anda bisa menghasilkan untuk satu pertandingan, tetapi bisakah Anda menghasilkan setiap pertandingan? Gu Yue berkata kepada teman-temannya, dengan suara rendah dengan ekspresi tenang, "Lizzie, kami masih mengirimmu." Xiaoyan, ikuti dia, terus menyerah. Itu 2 lawan 2. Itu terlalu sulit bagi mereka jika mereka ingin mengalahkan Long Yue dan Dai Yun Er. Menurut strategi Gu Yue, dia tidak pernah bermaksud untuk melawan Long Yue selama 2 lawan 2 sejak awal. Pertarungan tim terakhir adalah momen krusial yang akan menentukan hasil dari kompetisi ini. Baik, Su Xiaoyan berdiri. Dia tersenyum indah dan berkata, "Aku paling suka akting." Su Lizzie tersenyum bodah. "Aku akan naik dan makan roti lagi." "Xiaoyan, kamu mau satu?" Su Xiaoyan melanjutkan dengan alami dan anggun, "Mengapa tidak? Beri aku satu saat kita sampai di sana nanti." Saat mereka bercakap-cakap, keduanya berjalan keluar. Pada saat itu, suara antusias terdengar, "Mengapa kita harus mengalah? Siapa bilang kita pasti kalah?" Ketika mereka mendengar kata-kata ini, kelompok itu tercengang pada awalnya tetapi tidak lama kemudian, ekspresi tidak percaya secara bersamaan muncul di wajah semua orang. Gu Yue berteleportasi di tempat, membawa serta kilatan cahaya perak sebelum dia tiba-tiba berbalik. Yang lain melompat dari kursi masing-masing secepat yang mereka bisa. Dia mengenakan seragam sekolah hijau tua, dan tangannya ada di saku. Dia tersenyum bahagia saat dia melihat teman-temannya, mengedipkan mata besarnya ke arah mereka saat bulu matanya yang panjang berbinar. Wajahnya memiliki senyuman yang sehangat cahaya matahari. Apakah itu? Kontestan Tanggulin. Di peron, suara Fang Er sepertinya dinaikkan 1 oktav lebih tinggi dalam sekejap. Kontestan Akademi Shrek, Tanggulin telah kembali. Ya, dia telah kembali. Kapten. Xie dengan cepat bergegas menuju Tanggulin dan memeluknya erat-erat. Su Xiaoyan juga bergegas dengan cepat. "Kapten, kamu baik-baik saja. Ini luar biasa, sungguh menakjubkan." Meskipun Ye Xinglan mengatupkan bibirnya, tatapannya tidak lagi tenang. Matanya bersinar terang seolah warna pedang yang mempesona berkedip-kedip. Yue Zhenyu dan Yuanen Yehui bertatapan dan tersenyum satu sama lain. Mereka mengencangkan tinju pada saat bersamaan. Su Lizzie terkekeh. "Beberapa hari ini ketika Anda tidak ada, saya makan lebih sedikit. Berat badan saya bahkan turun." Tanggulin menepuk punggung Xie. "Tenang semuanya, saya baik-baik saja."
Mari selesaikan pertempuran ini, lalu kita akan berbicara lebih banyak. Tatapannya diarahkan ke Gu Yue pada saat itu. Tatapan Gu Yue tetap stabil. Kabut berair menyelimuti matanya. Dia berkata pada dirinya sendiri terus-menerus untuk tenang. Namun, dia masih belum bisa mengendalikan emosinya. Tang Wulin tersenyum padanya. Saya kembali. Gu Yue menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Kamu kembali, aku mengembalikan jabatan kapten kepadamu. Anda akan mengambil keputusan untuk pertandingan mendatang. Tang Wulin maju 2 langkah. Dia mengangkat tangannya dan meraih bahu Gu Yue. Untuk pertandingan berpasangan, mari kita yang bertarung. Gu Yue tertegun. Kamu bisa bertarung. Mata Tang Wulin tiba-tiba berbinar. Aura yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Gelombang garis darah yang tebal sepertinya memiliki substansi, tentu saja saya bisa. Di panggung kompetisi, Long Yue melihat ke arah mereka. Ekspresinya muram, bagaimana Tang Wulin sembuh dengan begitu cepat. Dai Yun Er sudah naik ke panggung kompetisi. Pandangannya tertuju pada Tang Wulin. Matanya sedikit linglung. Dia baik-baik saja, dia baik-baik saja. Dia kembali. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika dia melihat Tang Wulin, ada perasaan lega dari beban berat di hatinya. Dia akhirnya kembali. Gu Yue melirik Tang Wulin di sampingnya, kabut berair di matanya menyebar. Sebagai gantinya adalah tatapan teguh dan keras kepala. Sikap mengesankan tanpa bentuk meledak dari tubuhnya. Itu melengkapi aura yang dilepaskan dari tubuh Tang Wulin, dan kedua aura itu saling menambah. Meskipun mereka jauh dari tahap kompetisi, Long Yue masih bisa merasakannya dengan jelas. Ekspresinya berubah muram. Kontestan Tang Wulin telah kembali, apakah lukanya sudah sembuh? Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya berniat mewakili skuadron Akademi Shrek dalam pertarungan berpasangan. Orang yang bertarung bersamanya. Aku sudah memeriksa daftar nama, dan itu pasti kontestan mereka, Gu Yue. Sebelumnya, dia hanya mengikuti kompetisi berpasangan. Jiwa bela dirinya tampaknya menjadi elemen tertentu tetapi karena dia belum banyak menggunakannya, kami memiliki informasi yang sangat terbatas tentangnya. Lawan yang akan mereka hadapi adalah kontestan Long Yue, dan Yang Mulia, Putri Dai Yun Er. Meskipun pertandingan 2 lawan 2 ini tidak dapat menentukan hasil akhir kompetisi, namun tetap dapat memutuskan kontestan mana yang akan dapat melanjutkan ke babak pertarungan tim terakhir dengan keuntungan. Mari kita tunggu dengan penuh semangat. Saya berharap pihak Akademi Shrek tidak akan memilih untuk menyerah lagi. Jika itu terjadi, itu akan menjadi pukulan telak bagi moral mereka. Dalam rangkaian komentar Fang Er, suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, sebelum Tang Wulin kembali, orang-orang yang seharusnya bertarung dalam pertandingan duo bukanlah dia dan Gu Yue. Sebaliknya, mereka seharusnya adalah Su Lizhi dan Su Xiaoyan yang sudah berdiri. Karena fakta bahwa Su Lizhi adalah master jiwa alat tipe makanan, niat mereka untuk kehilangan pertandingan sejelas siang hari. Mereka akan menyerah dalam pertandingan 2 lawan 2, dan kemudian memberikan segalanya dalam pertarungan tim terakhir. Meskipun Fang Er masih berpikir bahwa mereka tidak memiliki peluang, itu benar-benar pilihan terbaik yang bisa mereka buat, karena peluang mereka relatif lebih tinggi. Namun, sekarang Tang Wulin telah kembali, semuanya tampak berbeda sekarang. Tang Wulin dan Gu Yue berjalan bahu-membahu, menuju panggung kompetisi. Dia membisikkan sesuatu di telinga Gu Yue dan dia mengangguk sebagai balasannya. Tatapannya tidak lagi kering. Sebaliknya, itu memiliki tekad bertarung yang belum pernah dia ungkapkan sebelumnya. Keduanya menunggu untuk naik ke tahap kompetisi. Rambut hitam Gu Yue diikat rapi menjadi ekor kuda di belakang kepalanya. Senyum tipis muncul di wajah tampan Tang Wulin. Dia sepertinya tidak lagi keberatan terluka parah oleh Long Yue dalam pertempuran terakhir mereka. Kakak Long, jadi kita bertemu lagi. Tang Wulin melambai ke Long Yue. Hasilnya tidak akan berubah. Saya melihat Anda telah pulih dengan cepat, kata Long Yue dingin. Tang Wulin tersenyum halus. Itulah satu-satunya kebajikan yang saya miliki, saya adalah kecoa yang tidak bisa Anda singkirkan. Saudaraku Long, kamu tidak akan berhasil hari ini. Ekspresi Long Yue membeku. Apa maksudnya? Dai Yun Er di sampingnya memandang Tang Wulin, lalu dia memandang Long Yue. Putri nakal ini pernah sekali, tutup mulut. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak tertarik dengan hasil pertandingan ini. Kedua sisi, bersiaplah. Kompetisi 2 lawan 2 dimulai dengan 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Wasit melihat ke kedua sisi, lalu mengumumkan dimulainya pertandingan. Di peron,
pemimpin korps diplomatik benua Doluo, Tang Bingyao, menegakkan punggungnya secara naluriah. Tang Wulin telah kembali, ini tentu saja hal yang baik. Namun, bisakah dia mengalahkan Long Yue? Apakah mereka menang atau kalah, itu tidak akan dianggap bahwa Akademi Shrek benar-benar kalah. Namun demikian, mereka dapat menghasilkan keajaiban. Ekspresi Dai Tianling saat ini sangat aneh. Beberapa hari yang lalu, dia secara pribadi menyaksikan tingkat luka yang ditimbulkan Long Yue pada Tang Wulin. Ini terjadi hanya dalam 10 hari. Apakah dia sudah pulih? Apakah dia sudah pulih dengan tepat? Di panggung kompetisi, saat wasit mengumumkan bahwa pertandingan telah dimulai, Tang Wulin mengambil langkah besar dan menyerang ke arah Long Yue. Dia sepertinya tidak terpengaruh dengan kekalahan di pertandingan sebelumnya. Saat dia menyerang, tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan saat cincin jiwa emas naik dari bawah kakinya. Mata Long Yue segera melotot. 1, 2, 3 cincin. Jumlah cincin jiwa emas di tubuhnya telah meningkat menjadi 3. Dalam kurun waktu 10 hari yang singkat, tidak hanya dia pulih, tetapi dia juga mendapatkan cincin jiwa ketiga. Soul Land 3 Chapter 698. Chapter 698, Tang Wulin ingin membunuh seseorang. Chapter 696, Tang Wulin ingin membunuh seseorang. Apakah Anda benar-benar telah mengambil keputusan? Old Tang memandang Tang Wulin dengan tegas. Ya, Tang Tua. Saya sudah mengambil keputusan. Jika saya tidak bertengkar kali ini, saya merasa bahwa saya akan menyesalinya selama sisa hidup saya. Meskipun ini akan membuat kultivasi masa depan saya lebih sulit, saya tidak akan menyesalinya. Setelah mempelajari metode membuka 8 meridian luar biasa saya sudah membuka 2 meridian, dan kekuatan jiwa saya meningkat pesat. Juga, sepertinya kekuatan tubuhku juga meningkat karena ramuan Guru Muye. Selain itu, ada harta surga dan bumi yang Anda sebutkan. Jadi, saya memiliki peluang. Old Tang menghela nafas, seorang pria harus membiarkan hal-hal lain tidak diselesaikan jika dia ingin menyelesaikan beberapa hal. Karena Anda sudah membuat keputusan, lakukan saja. Namun, ini adalah satu-satunya saat saya mengizinkan Anda melakukan ini. Tidak akan ada waktu berikutnya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk beberapa segel terakhir. Baik. Old Tang berkata dengan suara rendah, selama kamu bisa membuka semua 8 meridian luar biasa dalam 5 tahun ke depan dan menghubungkan jembatan langit dan bumi, pada dasarnya kamu tidak akan berada dalam bahaya dalam 9 lapisan segel pertama. Namun demikian, Anda harus ingat Anda tidak bisa mengendur karena segel setelah lapisan ke-9 akan menjadi tantangan terbesar Anda. Setiap lapisan segel setelahnya akan menjadi masalah hidup dan mati. Ya, 3 lingkaran. 3 lingkaran penuh cincin jiwa emas muncul di tubuh Tang Wulin. Bahkan dia tidak mau mengingat prosesnya. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah ini adalah pengalamannya yang paling menyakitkan saat menerobos segel Raja Naga Emas. Tak lama setelah dia membuka segel lapisan kelima, dia segera membuka segel lapisan keenam. Beban yang dibebankan pada tubuhnya telah melebihi harapannya. Beban itu sangat menyiksa sehingga dia hampir menghabiskan energinya. Bersama dengan dukungan dari pasukan eksternal Tang Tua dan Guru Muye, dia berhasil mengasimilasinya. Itu memunculkan cincin jiwa emas ketiga di tubuhnya. Segel lapisan ke-6 dibuka, dan cincin jiwa ketiga muncul. Aura garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin secara instan dinaikkan ke tingkat berikutnya. Orang pertama yang menanggung beban itu adalah Long Yue yang mengalami pengalaman paling intens. Garis keturunannya gemetar. Cahaya halo yang dilepaskan oleh 3 lingkaran cincin jiwa sepertinya menghasilkan tekanan besar padanya. Long Yue sedikit mengernyit. Dia merasa, untuk pertama kalinya, bahwa Tang Wulin yang berdiri di hadapannya adalah ancaman yang serius. Ancaman ini berasal dari garis keturunannya, terlebih lagi dari pertumbuhannya. Setelah terluka parah, dia sembuh dan tumbuh dengan kecepatan yang membutakan. Mereka berdua memiliki basis kultivasi 4 cincin, tetapi kekuatan keseluruhan Tang Wulin telah meningkat pesat. Sebelumnya, dia kalah dalam hal kekuatan. Saat ini, dia pasti akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Meskipun Long Yue tidak berpikir bahwa Tang Wulin saat ini dapat menimbulkan banyak ancaman baginya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jika lawan yang memiliki garis keturunan tipe naga yang lebih kuat dari Long Yue diberi waktu 5 atau 10 tahun untuk tumbuh, mungkin Long Yue akan diambil alih oleh lawan seperti itu. Benar saja, Tang Wulin sangat kuat. Jiwa bela diri Raja Naga Gunung Long Yue diaduk segera.
Tubuhnya tiba-tiba membengkak. Dai Yun Er yang berdiri di sampingnya dengan cepat mundur 2 langkah. Dia menggunakan jiwa bela dirinya sendiri. Ketika jiwa bela diri musang neraka miliknya dilepaskan, matanya juga bersinar. Melalui deteksi spiritual, dia terkejut mengetahui bahwa Tang Wulin saat ini seperti nyala api emas yang berkobar. Ketebalan aura garis darah di tubuhnya sangat menekan keterampilannya sehingga dia tidak bisa mendeteksi tingkat aliran darahnya di dalam tubuhnya. Dia menjadi lebih kuat. Mungkinkah cedera fatal itu telah meningkatkan basis kultivasinya? Pada saat ini, Tang Wulin sudah berada di Long Yue. Dia merentangkan lengannya ke samping, dan sepasang palu raksasa muncul dengan mengesankan. Ketika dia terakhir kali melawan Long Yue, dia telah menggunakan palu raksasa ini, yang hanya bisa digunakan oleh Meisha, dengan disorder Splitting Wind Hammer untuk menekan Long Yue sampai dia kalah dalam hal kekuatan. Kali ini, dia menggunakan taktik yang sama. Dia mengangkat kedua palu dan mengayunkannya tanpa ampun ke Long Yue. Tombak berujung ganda muncul di tangan kanan Long Yue. Dia bergerak cepat, dan tombak itu berubah menjadi 2 berkas cahaya. Dia mengetuk sepasang palu raksasa Tang Wulin dengan berkas cahaya. Ding, ding, 2 dering tajam terdengar. Tang Wulin turun dari langit saat serangan ke depannya dihentikan. Anehnya, Long Yue mundur 2 langkah. Dari tabrakan saja, sudah cukup untuk mengungkapkan pertumbuhan Tang Wulin. Kekuatannya lebih kuat daripada saat dia melawan Long Yue terakhir kali. Bahkan tanpa palu angin pemecah gangguan, dia tidak lagi kalah dengan Long Yue. Sisik naga emas menutupi seluruh tubuhnya di mana dia telah melepaskan tubuh naga emasnya beberapa waktu lalu. Tang Wulin menyapu horizontal dengan kedua palu saat dia membidik pinggang Long Yue. Di sisi lain, Dai Yun Er bergerak membentuk busur. Dia melewati Tang Wulin dan Long Yue di depannya. Dengan ketangkasan Hellsifet, dia berlari menuju Gu Yue. Gu Yue tidak terburu-buru maju dengan Tang Wulin. Sebaliknya, dia tetap di tempatnya berdiri. Tampaknya, dia bahkan belum melepaskan jiwa bela dirinya. Seolah-olah pertandingan ini tidak relevan baginya. Mengenai kekuatan Gu Yue, Akademi Monster telah melakukan beberapa penilaian dasar. Penilaian mereka tentang dia adalah bahwa dia adalah penyerang jarak jauh atau master jiwa pertempuran sistem kontrol. Pertempuran di mana dia menampilkan penampilan luar biasa adalah ketika dia melawan Hua Lantang dan Ye Zi dengan Tang Wulin. Dalam pertandingan 2 lawan 2, dengan kendali luar biasa atas ruang dan elemen, dia memaksa Hua Lantang kalah dalam pertandingan bahkan tanpa mengenakan baju besi tempurnya. Itulah mengapa Dai Yun Er langsung menuju Gu Yue saat pertandingan dimulai. Dia tidak berniat untuk terlibat dalam pertempuran antara Tang Wulin dan Long Yue. Dia tahu keterbatasannya yang tidak akan memungkinkannya untuk bergabung dalam pertempuran setingkat itu. Namun, jika dia bisa mengalahkan rekan Tang Wulin, tujuannya akan tercapai. Dalam waktu singkat, dia bergegas dalam jarak 50 meter dari Gu Yue. Cahaya melintas di matanya, dan seberkas serangan spiritual dilepaskan. Dia tahu bahwa Gu Yue memiliki keterampilan retret spasial. Oleh karena itu, dia telah merencanakannya sebelumnya. Dia akan mengendalikan Gu Yue melalui serangan spiritualnya untuk mencegahnya melepaskan keterampilan retret spasial. Untuk seorang master jiwa seperti dia, begitu dia mendekati lawannya, dengan jiwa bela diri luak neraka dan penilaian lawannya menggunakan deteksi spiritualnya, dia pasti akan bisa mengalahkan lawannya dalam waktu singkat. Dia melepaskan serangan spiritualnya. Namun, Gu Yue sedang melihat Dai Yun Er dengan tatapan tenang. Dai Yun Er tiba-tiba merasakan kekuatan spiritualnya ditelan oleh pusaran air besar di dalam lautan. Tampaknya, dia ditarik jauh ke dalam pusaran. Dengan geraman teredam, Dai Yun Er yang telah menyerbu ke arah Gu Yue dengan kecepatan yang menyilaukan tiba-tiba terhuyung. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan dia langsung jatuh ke tanah. Cahaya perak menyala dan sosok muncul di samping Dai Yun Er. Sosok itu mengangkat tangan kanannya yang telah mengepalkan tenggorokannya. Dai Yun Er tergantung di udara. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Pertarungan pertama antara Tang Wulin dan Long Yue baru saja berakhir sementara pertempuran antara Gu Yue dan Dai Yun Er telah berakhir. Dai Yun Er jatuh di bawah kendali Gu Yue. Tuhanku, apa ini? Mengapa Yang Mulia tubuh sang putri tiba-tiba kehilangan kendali yang menyebabkan dia jatuh ke tangan lawannya? Bahkan Fang Er tidak memahami apa yang dilihatnya tetapi hasilnya jelas seperti siang hari. Dai Yun Er baru saja menunjukkan dirinya ketika dia ditangkap oleh Gu Yue. Cahaya perak menyala lagi, dan Tang Wulin menghilang ke udara tipis. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping Gu Yue.
Tombak berujung ganda di tangan Long Yue tidak mengenai apapun. Ketika dia melihat bahwa Dai Yun telah jatuh ke tangan lawan mereka, dia tercengang. Meskipun Dai Yun memiliki basis kultivasi 4 cincin, dia adalah jiwa bela diri kembar. Dia diberkahi dengan karunia alami seperti jiwa bela diri mata rohnya. Juga, dia memiliki jiwa bela diri luwak neraka yang merupakan warisan dari keluarga kerajaan. Dua jiwa bela dirinya yang hebat tidak kalah dengan ahli peringkat raja jiwa biasa. Secara khusus, itu adalah Dai Yun yang telah ditangkap segera setelah muncul di depan lawannya. Ini benar-benar luar biasa. Jangan bergerak atau aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Tang Wulin menatap tajam ke arah Long Yue. Niat dingin untuk membunuh muncul dari matanya yang secara bertahap menunjukkan sedikit semburat merah. Sepasang palu di tangannya menghilang, dan dia mengulurkan cakar naga emasnya. Ujung cakarnya yang tajam ditempatkan di kepala Dai Yun. Semua orang tahu bahwa, dengan ketajaman cakar naga emasnya, jika dia menginginkan kehidupan Dai Yun, yang harus dia lakukan hanyalah mengetuk kepalanya dengan lembut dan semuanya akan berakhir. Soul Land 3 Chapter 699. Chapter 699 Ditipu. Long Yue, apa kamu ingat apa yang kamu lakukan padaku tempo hari? Jika saya membunuh Yang Mulia Sang Putri hari ini, saya bertanya-tanya seberapa besar tanggung jawab yang harus Anda tanggung. Jangan berani-berani, Long Yue memelototi dan berteriak. Sok dan amarah ada di matanya. Tang Wulin tertawa, dia hampir tampak gila. Apakah aku tidak berani? Ketika Anda menginjak saya saat itu, apakah Anda pernah mempertimbangkan ini? Saya seseorang yang pernah mati. Apa yang tidak berani saya lakukan? Aku akan membuatmu mati dengan penyesalan untuk membalas budi langkahmu. Saat dia berbicara, cakar naga emas Tang Wulin tiba-tiba bersinar terang. Tidak. Di peron, Kaisar Kekaisaran Bintang Luo, Dai Tianling berdiri begitu Tang Wulin menyampaikan ancamannya. Wajahnya penuh ketakutan. Presiden Enci bergerak cepat dan menyerbu ke panggung kompetisi. Keempat wasit itu menyerang Tang Wulin pada saat bersamaan. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Tidak peduli seberapa kuat basis kultivasi mereka, dalam jarak sedekat itu, mereka tidak dapat menghentikan Tang Wulin untuk membunuh Dai Yun. Tang Wulin tersenyum tanpa diduga, senyum yang sangat cemerlang. Dia menurunkan cakar naga emas kanannya dan mengangkat bahu. Terima kasih atas kerja sama Anda. Pertandingan telah berakhir, 4 lawan 1. Saat dia berbicara, dia mengangkat lengan kanannya. Dia berbalik dan melambai ke tribun penonton. Long Yue tertegun. Dai Yun yang wajahnya pucat dan mengerikan menutup matanya. Dia sama tertegunnya. Presiden Enci dan 4 wasit yang naik ke panggung kompetisi semuanya tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Kami tertipu. Enci mengutuk dalam hatinya. Semua orang ketakutan oleh tatapan tajam Tang Wulin yang dipenuhi dengan niat membunuh barusan. Dai Yun adalah putri kekaisaran. Dia adalah biji mata Dai Tianling yang paling dia sayangi. Selain itu, semua orang ingat betapa parahnya Tang Wulin dipukuli oleh Long Yue tempo hari. Membayangkan diri mereka dipukuli sedemikian rupa, apa yang akan mereka lakukan? Jadi, ketika Tang Wulin mengatakan bahwa dia ingin membunuh Yang Mulia Sang Putri, hampir semua orang percaya itu benar. Ini adalah balas dendam paling memuaskan yang bisa dia dapatkan. Ini adalah kompetisi di mana hidup atau mati tidak penting. Jika dia benar-benar membunuhnya, tidak ada yang bisa menyalahkannya karena melakukan tindakan itu. Masuk akal bagi wasit untuk naik ke atas panggung. Bagaimanapun, merekalah yang menjaga agar persaingan tetap teratur. Namun, Presiden Enci, sebagai orang luar, telah melanggar peraturan kompetisi saat ia naik ke atas panggung. Meskipun Long Yue tidak mengucapkan kata untuk menyerah, pertandingan telah berakhir tanpa keraguan. Gu Yue melonggarkan cengkeramannya di leher Dai Yun. Dai Yun terengah-engah. Tang Wulin tersenyum dan berkata dengan sopan, "Maaf Yang Mulia. Saya harap kami tidak membuat Anda takut, bukan? Bagaimana saya bisa memaksa diri saya untuk menghancurkan bunga? Bukan itu yang akan dilakukan pria sejati. Sekali lagi, saya minta maaf." Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan turun dari panggung kompetisi dengan Gu Yue. Bao, Wu, Lin, Long Yue melepaskan lolongan marah melalui gigi yang terkatup. Tang Wulin menarik kembali senyumnya dan menatapnya dengan dingin sambil berkata, "Sampai jumpa di pertempuran tim." Segera setelah itu, dia melompat dari panggung kompetisi. Presiden Enci turun dari langit dan mendarat di panggung kompetisi.
Dia menghela napas dalam hati, aku benar-benar bingung setiap kali aku menyibukkan diri dengan mereka. Pada saat itu, meskipun dia adalah seorang ahli yang hebat, dia harus menjaga nyawa sang putri. Semua hal dipertimbangkan, dendam Tang Wulin berasal dari luka parah oleh muridnya. Jika sang putri telah meninggal sebagai akibatnya, Long Yue akan bertanggung jawab. Namun, ketika dia dikalahkan oleh seorang pemuda, bagaimana mungkin dia tidak merasa marah? Nafas Long Yue menjadi lebih berat. Dia melihat kepergian Tang Wulin. Tombak runcing ganda di tangannya sedikit bergetar saat dia mengencangkan cengkeramannya. 4-1. Hasil ini tidak dapat diubah. Partai yang melanggar aturan akan dianggap membatalkan pertandingan. Dengan warga benua bintang Luo sebagai saksinya, bahkan Kaisar Dai Tianling tidak dapat mengubah hasilnya. Di peron, alis Tang Bingyao dirajut erat. Dia berkata dengan marah, Tang Wulin ini, apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Jangan khawatir yang mulia, saya akan memastikan bahwa dia akan dimarahi nanti. Sebagai salah satu perwakilan federasi, bagaimana dia bisa bersaing dengan taktik seperti itu? Dia benar-benar bertindak terlalu jauh. Dai Tianling meliriknya dan berpikir dalam hati, sudah cukup, hentikan aktingmu. Anda hampir tidak bisa menahan senyum di wajah Anda. Faktanya, bahkan Dai Tianling sendiri ingin tertawa. Tang Wulin membuat mereka bingung. Di pertandingan sebelumnya, dia telah bertarung dengan sekuat tenaga untuk menghindari kematian saat dia membela kehormatan Shrek. Namun, dalam pertandingan barusan, apakah dia menggunakan taktik seperti itu karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Long Yue? Terlepas dari alasannya, pemuda ini luar biasa. Dari perspektif ini, ketika putrinya sendiri jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, itu mencerminkan bahwa putrinya memiliki mata yang tajam. Pada usia 15 tahun, dia sudah luar biasa. Dengan demikian, mengingat ruang untuk pertumbuhan, siapapun dapat menebak potensinya. Setidaknya, dia tidak akan kalah dengan Long Yue. Sebagai kaisar, dia memiliki hati yang murah hati. Putrinya tidak terluka, oleh karena itu, kemurahan hatinya tidak menyembunyikan perasaan sakit apapun. Sebaliknya, dia memiliki pemikiran yang aneh. Ekspresi wajahnya agak aneh, tetapi dia mengangguk ke arah Tang Bingyao mengakui bahwa dia mendengarnya. Kemudian, dia mengembalikan pandangannya ke panggung kompetisi. Setelah kompetisi solo dan kompetisi berpasangan berakhir, kedua tim memiliki waktu setengah jam untuk beristirahat dan memulihkan diri. Bagaimanapun, kontestan yang akan berpartisipasi dalam pertarungan tim terakhir telah berpartisipasi di pertandingan sebelumnya. Hanya ketika mereka diberi istirahat barulah mereka bisa melepaskan kekuatan tempur terkuat mereka di pertandingan terakhir. Kapten, kamu sangat jahat. Xie tertawa terbahak-bahak saat dia menyambut kembalinya Tang Wulin dan Gu Yue. Tang Wulin terkekeh, bagaimana saya bisa buruk? Ini disebut taktik, apa kamu tidak mengerti? Xie tersenyum. Saya lakukan dan saya menyukainya. Tang Wulin berkata dengan wajah lurus, kami telah memperoleh kemenangan keseluruhan dalam kompetisi solo dan berpasangan, tapi pertarungan terakhir adalah pertarungan yang menentukan hasil akhirnya. Pertarungan tim bernilai 4 poin. Selama Monster Academy memenangkan pertandingan terakhir, mereka dapat mengubah kekalahan mereka menjadi kemenangan dan menjadi pemenang keseluruhan. Meski begitu, tim perwakilan Akademi Shrek masih bisa bangga dengan diri mereka sendiri. Namun, Tang Wulin tidak mau kalah. Begitu pula dengan anggota tim dari Akademi Shrek. Mereka telah bekerja keras begitu lama, dan ini adalah kesempatan emas mereka. Kami akan membiarkan Anda menyusun strategi kami, Kapten, kata Yuanen Yehui dengan suara rendah. Dia jarang memanggil Tang Wulin sebagai Kapten. Di dalam hatinya, dia telah membawa beberapa ketidakpuasan selama ini. Meskipun demikian, dia memanggil Kapten dengan kekaguman yang tulus. Tang Wulin berkata dengan nada berbisik, Long Yue sangat sulit untuk ditangani, tapi kita masih harus mencobanya. Gu Yue dan aku harus bisa menahannya untuk beberapa waktu jika kita bekerja sama. Selama waktu ini, saya membutuhkan kalian untuk mengalahkan anggota lain di timnya. Dai Yuyan telah menderita beberapa luka serius dalam pertempurannya dengan Yuanen Yehui barusan, jadi kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Itu sama untuk Sumu. Xinglan, bagaimana perasaanmu? Ye Xinglan bergumam, aku baik-baik saja. Tang Wulin berkata, baiklah, dalam pertarungan tim nanti, saya ingin kalian mengalahkan anggota lain dalam waktu sesingkat mungkin. Lalu, kita akan melawan Long Yue dengan sekuat tenaga. Serahkan Long Yue pada Gu Yue dan aku di awal.
Adapun yang lain, kita akan melihat bagaimana semua orang ternyata. Lizzie, kamu akan tinggal di ruang tunggu. Mereka berjumlah 8. Sebagai ahli jiwa alat tipe makanan, Su Lizzie telah memberikan banyak bantuan kepada rekan-rekannya sebelum kompetisi meskipun tidak bergabung dalam pertempuran. Su Lizzie mengangguk dan berkata dengan lembut, haruskah saya membuat roti untuk Anda bawa? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Semuanya, ayo makan dulu. Makan sebanyak mungkin recovery pork buns untuk mendapatkan kembali kekuatan Anda. Kami harus menang secara mengesankan dan bermartabat dalam persaingan. Kami tidak akan makan roti selama pertandingan. Yang lainnya mengangguk. Kembalinya Tang Wulin telah meningkatkan semangat pertempuran semua orang ke puncak mereka. Mereka tidak pernah dipenuhi dengan kepercayaan diri sebanyak ini dalam menghadapi pertempuran mereka berikutnya. Tang Wulin melepas gelang dari pergelangan tangannya dan memberikannya kepada Yuanen Yehui. Kapten, apa yang kamu lakukan? Dia milikku. Xie tercengang. Dia dengan cepat menempatkan dirinya di depan Yuanen Yehui. Tang Wulin memutar matanya. Yuanen Yehui mengangkat tangannya dan menarik Xie ke samping. Pergi. Dia menerima gelang itu dari Tang Wulin dan memakainya di pergelangan tangannya. Dia mengangguk ke arah Tang Wulin. Xie mengeluh dengan kesedihan dan kemarahan. Kapten, bagaimana kamu bisa seperti ini? Anda selalu memikirkan bisnis Anda sendiri. Bagaimana saya akan hidup setelah ini? Tang Wulin menunjuk kepalanya sendiri, di mana otakmu? Tes, Su Xiaoyan tidak bisa menahan tawanya saat dia berdiri di samping. Kamu sangat bodoh. Kapten memberi Yuanen senjata. Xie merasa malu, tapi dia tidak bodoh. Meskipun demikian, dia bingung karena dia merawat Yuanen Yehui. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, dia langsung mengerti. Itu adalah pencerahan yang tiba-tiba. Sepasang palu. Tang Wulin berkata dengan tajam, apalagi? Batuk, Kapten, saya salah paham. Kupikir. Wajah halus Yuanen Yehui memerah. Dia mencengkeram lehernya dan melemparkannya ke samping. Terkadang, dia benar-benar ingin menghajar pria ini sampai mati. Solen 3 chapter 700. Chapter 700, diam. Yue Zhenyu menghela nafas, monitor kelas, bagaimana kamu bisa membuat pelawak ini tertarik padamu? Bagian mana dari dirimu yang dia suka? Lebih baik kau cepat dan mengubahnya. Yuanen Yehui menatapnya dengan mata berbinar tajam. Diam, kamu. Ya, tutup mulutmu. Xie menimpali ketika dia melihat perubahan situasi. Kamu juga diam. Yuanen Yehui menatapnya tajam. Ya Bu, Xie segera menutup mulutnya. Dia bahkan melakukan tindakan menarik resleting di mulutnya. Baiklah, persiapkan dirimu, semuanya. Tang Wulin menarik Xie dan membuatnya duduk di kursi di sampingnya. Su Lizzie menyerahkan recovery pork buns kepada semua orang, terutama Yuanen Yehui dan Ye Xinglan yang baru saja bertanding dalam pertandingan yang melelahkan. Setelah mereka makan roti, semua orang menutup mata dan bermeditasi untuk memperbaiki kondisi mereka. Di sisi lain, atmosfer menjadi suram bagi Akademi Monster. Maafkan aku, Saudara Long Yue. Itu semua salahku. Putri kecil itu menundukkan kepalanya. Long Yue mengacak-acak rambutnya. Saya tidak menyalahkan Anda. Orang itu licik. Tidak peduli seberapa liciknya dia, kami pasti akan memenangkan pertempuran terakhir. Kemenangan terakhir akan menjadi milik kita. Yuyan, bisakah kamu bertarung? Pandangannya tertuju pada Dai Yuyan. Dai Yuyan mengangguk. Aku baik-baik saja. Setelah sembuh, kondisinya agak membaik. Namun, bagian armor tempurnya yang rusak tidak dapat diperbaiki dengan cepat. Esensi darah di tubuhnya melonjak. Saat ini, dia memiliki paling banyak 60 atau 70% dari kekuatan tempurnya. Long Yue mengangguk dan berkata, baiklah, Yun tetap di sini. Kami akan bertarung nanti. Waspadalah, semuanya. Tang Wulin memiliki cincin jiwa lain, dan kita tidak tahu apa efeknya. Dalam pertarungan nanti, serahkan dia padaku. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menekannya. Kalian singkirkan yang lain secepat mungkin. Yun apa yang terjadi padamu barusan? Bagaimana Gu Yue bisa menangkapmu dengan mudah? Dai Yun sedikit mengernyit dan berkata, saya sendiri tidak sepenuhnya yakin. Yang bisa saya yakini adalah kekuatan spiritualnya lebih kuat dari saya. Itulah mengapa efek serangan spiritual saya menjadi bumerang bagi saya ketika saya mengarahkannya padanya dan saya ditangkap olehnya. Kekuatan spiritualnya sangat kuat. Ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah.
Shadow King Teng Teng tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Akademi Shrek penuh dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Untuk memiliki kekuatan spiritual yang lebih tinggi dari Yun Er, sungguh luar biasa. Jiwa bela diri kedua dari Yun Er adalah atribut spiritual. Dia baru berusia 15 tahun, tetapi kekuatan spiritualnya telah memasuki alam roh laut mencapai 2.500 atau lebih yang tak tertandingi di antara teman-temannya. Meskipun begitu, dia mengatakan kekuatan spiritual Gu Yue berada di atas miliknya. Seberapa kuat Gu Yue? Hati-hati semuanya. Lin San, kamu harus menjaga Gu Yue saat pertandingan dimulai. Anda tidak harus membiarkan dia melepaskan kemampuannya. Keterampilan atribut spasialnya yang khas pasti sangat penting untuk strategi keseluruhan pasukan Akademi Shrek. Saya pikir non-partisipasinya di pertandingan sebelumnya diatur dengan sengaja oleh Akademi Shrek sebagai rencana darurat. Raja Angin Lin San mengangguk. Oke, serahkan padaku. Long Yue berkata, setiap orang harus bekerja sama. Setelah pertempuran dimulai, kenakan perlengkapan perang Anda sesegera mungkin. Kami tidak boleh meninggalkan celah apapun untuk Akademi Shrek, dan kami akan mencoba mengalahkan lawan kami dalam waktu sesingkat mungkin. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan aku. Saya akan berusaha keras untuk mengendalikan emosi saya. Ya, Kapten. Saat ini, Dai Yuyan terkejut. Sejak dia tahu Long Yue dan formasi tim, itu adalah pengalaman pertamanya melihat Long Yue sangat menghormati lawannya. Jelas, jika mereka ingin memenangkan pertarungan tim, itu tidak akan semudah yang dikatakan Long Yue. 30 menit berlalu dalam sekejap mata. Saya mengundang kontestan dari kedua tim untuk naik ke panggung untuk pertarungan tim terakhir, terdengar suara wasit. Papan partisi pusat di ruang tunggu yang memisahkan kedua tim diturunkan perlahan. Kedua tim sekarang bisa bertemu satu sama lain. Tanggulin dan Long Yue saling memandang hampir secara bersamaan. Tatapan mereka bertabrakan. Senyum tipis muncul di wajah Tanggulin. Long Yue tersenyum juga, tapi itu bukan senyum hangat. Itu adalah senyuman yang diwarnai kegilaan. Long Yue tidak pernah terpengaruh oleh orang lain. Itu sama untuk pertandingan ini. Dia harus menang terlepas dari siapa lawannya. Mewakili Akademi Monster adalah Kapten, Raja Naga Long Yue, dan anggota tim, Raja Macan Dai Yuyan, Raja Rubah Sumu, Raja Angin Lin San, Raja Serigala Hua Lantang, Raja Pagoda Yezi, dan Raja Bayangan Teng Teng. Di sisi lain, Akademi Shrek diwakili oleh Kapten mereka, Tanggulin, bersama dengan anggota tim, Gu Yue, Ye Xinglan, Yuanan Yehui, Yue Zhengyu, Xie Xie, dan Su Xiaoyan. 7 lawan 7, itu adalah pertarungan tim. Warga Kekaisaran Bintang Luo tidak pernah lebih cemas tentang pertempuran tim seperti yang sekarang ini. Semua orang sangat tertarik untuk menyaksikan pertarungan tim yang akan datang yang akan menarik, setidaknya. Dari pertandingan sebelumnya, terbukti bahwa dalam hal kekuatan pribadi, Akademi Monster tidak memiliki banyak keuntungan kecuali Long Yue. Ini terlepas dari fakta bahwa anggota tim mereka memiliki basis kultivasi yang unggul. Oleh karena itu, orang yang rasional akan menyimpulkan bahwa selain Long Yue, siswa Akademi Shrek sebenarnya memiliki kualitas yang lebih tinggi. Star Luo Empire selalu menekankan pada kompetisi solo sedangkan pertarungan tim dianggap kurang penting. Kepahlawanan individu lebih populer di lingkaran Master Jiwa Kekaisaran Bintang Luo. Pendapat semua orang adalah bahwa tim Monster Academy yang dipimpin oleh Long Yue akan muncul sebagai pemenang. Namun, setelah hasil dari pertandingan 2 lawan 2 sebelumnya, penonton menjadi skeptis. Akankah regu Shrek kali ini menghasilkan taktik pertempuran yang cerdik? Bagaimana jika mereka tidak dapat mengubah keunggulan kekuatan mereka menjadi kemenangan? Di benak masyarakat, mereka masing-masing memiliki pendapat yang berbeda. Meskipun demikian, satu kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka mengharapkan pertandingan ini tidak kurang dari menawan. Fang Er bersemangat tinggi. Dia berbicara dengan cepat, pertempuran tim terakhir akan segera dimulai. Anggota tim dari kedua belah pihak sudah berada di atas panggung. Pertandingan ini akan menjadi pertarungan besar-besaran. Ini akan menjadi pertarungan yang akan menguji keseluruhan kekuatan dari kedua akademi. Saya berharap, sebelumnya, kedua belah pihak dapat melepaskan kekuatan mereka sendiri. Selanjutnya, saya akan melakukan beberapa analisis sederhana untuk keuntungan semua orang. Di sisi Monster Academy, Kapten Long Yue adalah yang paling kuat di antara mereka. Dia memiliki jiwa bela diri Raja Naga Gunung. Selain masalah kemungkinan kehilangan kendali atas emosinya, sebagai ahli peringkat Kaisar Jiwa, dia memiliki keuntungan besar. Dia juga seorang master jiwa pertempuran sistem penyerangan. Selain dia,
Yang Mulia Pangeran Keempat dan Hua Lantang juga merupakan master jiwa pertempuran sistem penyerangan. Selain itu, ada master jiwa pertempuran sistem ketangkasan Lin San dan Teng Teng. Mereka akan membuat kombinasi yang kuat. Master Control Soul Master mereka adalah Sumu yang mampu melemahkan lawan-lawannya dalam segala aspek. Dia juga memiliki tingkat kemampuan tempur tertentu. Kontestan Sumu sangat mahir dalam mengatur seluruh pertempuran. Kontestan Yezi dengan gelar Pagoda King memiliki alat jiwa bela diri terkuat, Seven Treasures Glaze Pagoda. Dengan basis kultivasinya, peningkatan yang dimiliki Pagoda berkilau 7 harta karun pada rekan satu timnya akan sangat besar. Jika Akademi Shrek tidak dapat mengatasi peningkatan ini, akan sulit bagi mereka untuk memenangkan pertandingan ini. Di pihak Akademi Shrek, Kapten Tang Wulin adalah master jiwa pertempuran sistem penyerangan. Ketiga kontestan Ye Xinglan, Yuanen Yehui, dan Yue Zhenyu juga merupakan master jiwa pertempuran sistem penyerangan. Kontestan Gu Yue adalah master jiwa pertempuran yang memiliki kemampuan mengendalikan dan keterampilan menyerang jarak jauh. Kontestan Su Xiaoyan adalah master jiwa pertempuran sistem kontrol. Terakhir, kontestan Xie Xie adalah master jiwa pertempuran sistem ketangkasan. Dengan kata lain, tim mereka terdiri dari 4 serangan, 1 kelincahan, dan 2 kontrol. Dilihat dari kondisi anggota tim dari kedua tim, kombinasi Monster Academy memiliki keunggulan. Seorang master jiwa sistem pendukung memiliki peran yang sangat penting untuk dimainkan dalam sebuah tim. Bagaimanapun, mereka memungkinkan tim mereka untuk bertarung lebih lama dan melepaskan kekuatan yang lebih besar. Master jiwa sistem pendukung di sisi Akademi Shrek adalah tipe makanan, tetapi dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran terakhir ini. Dengan kombinasi seperti itu, mereka bisa mendapatkan sedikit keuntungan dalam waktu yang singkat. Jika tidak, semakin lama pertarungan berlangsung, mereka akan semakin lelah dan pada akhirnya, mereka akan dikalahkan. Tentu saja, semua yang saya katakan hanyalah analisis kertas. Adapun bagaimana hal-hal akan berubah, itu masalah yang sama sekali berbeda. Itu semua bermuara pada satu faktor penting dalam pertempuran tim. Koordinasi. Kita akan lihat bagaimana kedua belah pihak dapat berkoordinasi di antara tim mereka sendiri untuk meraih kemenangan. Pertandingan akan segera dimulai. Sementara itu, istirahatkan mata kita dan tunggu.